Sekarang pertanyaan gue, siapa yang percaya seorang Kelvin? Kuli bangunan, ojek online, investor mana yang percaya nanamin duit gue? Pasti ngomongnya, oh lo aja susah, gimana gue mau tanamin duit lu, dulu dipakai lagi duitnya. Masuk gak logikanya ke situ? Kadang-kadang banyak yang memanfaatkan nama besar bokap gue bang. Kalau gue terima job off air, misalnya gue nyanyi off air, Vin, lu nyanyi Vin ya 300.000 nyanyi, gue oke kok. Tapi jangan bawa nama bokap gue ya. Karena 300.000 di Dores pak. Gue tahu keuntungan lu pasti lebih dari itu dengan ngundang gue pakai nama bokap gue, lu bawa-bawa pas. Jadi jangan memanfaatkan mentang-mentang gue susah, lu bayar gue murah dinyanyi ini. Gue nggak bermaksud buat ngejok sedihan. Gue di sini bermaksud untuk jangan sampai terjadi ke kalian dan ke anak-anak kalian seperti apa yang gue alamin gitu. Kita kasih solusi. Calvin Dores. Halo. Wah, ini anaknya Deddy Dores. Kalau teman-teman milenial tahu ya, ini musisi zaman itu suka pakai kacamata hitam. Maaf, bokap berarti tunanetra kan waktu itu kan? Bahasa gaulnya apa ya? Jereng. Bokap tuh agak jereng sebelah kiri. Tapi tunanetra nggak? Enggak ya. Dulu isunya di zaman gua, anyway nggak penting sih. Lagi main gitar, kena senar, tahu kan? Iya. Kejepret, cerot. Iya kan? Emang begitu terus orang-orang yang nanyain tuh yang kenal gua gitu ya. Itu bener Vin tuh mata bokap lu kena senar gitu. Apaan enggak di rumah aja buka kacamata gua. Oke. Tapi gitu, intinya bukan ke beliaunya mau kita bahas masalah senar putus apa enggak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah ini ada satu pelajaran yang harus kita ambil. Yaitu apa? Lu kemarin sempat viral bro di Trans TV. Iya. Di pagi-pagi ambiar ya. Ambiar. Iya kan? Iya. Calvin Dores nekat ingin jual mata karena kesulitan ekonomi. Maksud gua, lu seorang, gua nggak maksud disclaimer ya bro ya. Nggak apa-apa. Ini buat ambil pelajaran aja sih kalau gua. Seorang musisi ternama saat itu, legend, punya mobil puluhan, punya rumah di mana-mana. Karena duitnya banyak banget kan. Pada saat itu. Iya. Ya. Akhirnya, tapi kok bisa-bisanya gitu loh. Maksudnya seorang anak Deddy Dores, yang mana sekarang hidupnya susah dan akhirnya mau jual mata. Sempat kepikir gitu loh. Lu posting kan? Gue posting itu. Gue posting secara sadar dan agak emosi. Waduh. Emang kondisi saat itu lagi kenapa? Jadi kejadian saat itu ya, hampir 3 bulan gue nggak dapat pemasukan, uang lah, dapat uang gitu. Kerjaan gue nggak ada, caloan gue nggak ada. Bahasa gue caloan deh. Gue kan bidang jasa ya. Gue tuh biasa nyaloin apaan aja. Kayak orang misalnya mau minjemin uang dengan menjaminkan BPKB ke leasing, gue bisa bantu itu, kayak gitu-gitu. Terus jual beli motor, orang yang mau beli motor atau orang dari atau showroom yang minta cariin Pin unit A, B, C, D, gue yang cari tuh. Itu kerjaan gue tuh mas. Calonnya gitu. Nanti dapat unitnya, gue dibayar. Nah itu nggak ada tuh. Terus kerjaan job nyanyi, gue kan nyanyi juga, suka off air juga, nggak ada juga. Alhasil yang ada cuma satu, joki game. Itu sebenarnya gue dari season 7 gue tuh udah jadi joki sebenarnya. Season 7 Mobile Legends. Jokiin Mobile Legends. Jadi zaman-zamannya gue pakai Zilong. Iya sih. Zaman itu. 2017 ya. Abis itu udah gue kagak pernah main lagi dah. Nah iya. Ya kan Zaman jahiliyah itu kan rame banget tuh, exposure banget tuh. Waktu itu ngejoki bisa dapat 800 sampai 1 juta karena ramenya. Sekarang mas 10 bintang cepet 200.000, 10 bintang loh, naik 10 bintang. Itu udah sepi tuh. Ya nggak seramai dulu. Tapi yang gue bisa hanya itu kan. Terus main Rise of Kingdom juga gue sama, gue gitu juga. Gue jadi paculer di Rise of Kingdom. Nggak tahu gue. Rise of Kingdom tuh kayak COC gitulah gamenya. Clash of Clans. Mirip. Tahu. Mirip. Gini game perang, game strategi gitu. Jadi gue ngumpulin sumber daya, mainin akun orang itu, ngumpulin sumber daya ini dari tempat gue ke tempat yang beli. Ada yang belinya gitu loh. Bro ini serius anaknya Deddy Dores jadi joki bro. Iya sampai mata gue nih main game tuh natap handphone sampai begini mas. Saking perihnya, berjam-jam gue main game itu.
menghasilkan ya uang dari situ doang yang bisa gua raih. Loh, berapa sebulan lo dapat joki game? Ya kalau dihitung bulanan sih kalau lagi ada ya 2 jutaan lah ada. Sebulan? 2 juta, 1,5 juta segitu lah. Kadang nggak nentu kan, kadang pernah 3 juta. Kalau lagi event, kayak event Natal misalnya ada juga tuh. Kalau Eroka atau Natal, wah itu makin meledak penghasilannya gitu. Kalau Rise of Kingdom ya, kalau Rise of Kingdom. Gini ya, nanti lu ceritain aja sih detail ya. Cuma Boleh. yang mau jadi pembahasan kita selama sejam ke depan adalah lu kan anak seorang musisi ternama, pasti punya duit banyak. Bokap. Bokap, betul. Iya. Kan beliau meninggal 2016. Iya. Serangan jantung ya kalau nggak salah waktu itu. Serangan ya. jantung. Ya gue inget banget gue sempet siarin juga. Waktu itu gue tahun itu gue jadi penyiar radio. Oh. Ya penyiar radio kan pasti kan yang current issue, yang Ya, up pasti. to date gitu kan. Betul. Apalagi mungkin yang nggak jauh-jauh dari industrinya kan Heeh. di radio. Makanya waktu itu gue ucapin, gue inget banget momen deh. Gue baca berita apa segala macamnya gitu kan. Cuma memang yang menjadi tanda tanya besar tuh adalah kok lu bisa gitu loh. Nah nanti lu bisa bahas gini bro. Ya klarifikasi lah. Kalau lu nggak suka, lu nggak nyaman. Tapi sebenarnya gue juga udah disclaimer ya di belakang kamera sama Calvin. Ya. Kan sempat berita beredar juga yaitu di luar dari berita ini ya. Ini kan berita yang bukan cari sensasi terungkap alasan Calvin Dores, anak Dedi Dores nekat ingin jual bola mata 350 juta. Nanti kita cari tahu juga alasannya 350 juta. Habis itu lo se-emosi itu, sekhilaf itu, terus habis itu mau diapain gitu anyway gitu ya. Untungnya belum terjadi ya. Belum terjadi kan? Ya oke. Cuma gue pernah denger bro, bokap waktu itu maaf banget bro, ketagihan main judi kan. Nih ceritanya, Dedi Dores dangkalkan judi, dalami agama. Iya, ini sebenarnya salah satu faktornya sih. Salah satu faktor kalau orang banyak nanya kenapa nggak ada semua setnya. Ya gue di sini disclaimer ya. Mungkin kalau gue ngomong begini nanti disangkainnya lu ngejelekin bapak lu udah nggak ada. Tapi kalau lu nggak nyaman nggak apa-apa. Tapi ini gua, buat pelajaran aja sih. Iya nggak, cuman di sini si malakama juga buat gue. Jadi nggak apa-apa kalau mau di share juga nggak apa-apa. Dan artinya mau tetap begini pun nggak apa-apa gue. Terus terang. Karena gue juga merasa jadi nggak nyaman dengan diri guanya gitu loh. Gue pengen cerita apa adanya aja dah. Soal ininya nih. Jangan sampai disalahkan seolah-olah nyokap gua dan gua yang ngabisin duit. Kan banyak nih sini ngomongnya gitu. Gua yang gua sama nyokap gua yang ngabisin duit. Gua ngumbar harta apa? Jadi kronologinya gimana sih? Coba mungkin kita mundur sedikit ya. Intinya pokoknya baik gini ya. Sebaik buruknya manusia, baik buruknya seorang bokap gua pasti ada minus, ada plusnya, ada plus minusnya gitu lah ya kan. Yeah. Kalau plusnya banyak deh, nanti gue share. Tapi ya minusnya ya ini, minusnya bokap tuh penjudi. Dia karena circle-nya, terus terang dia penjudi karena circle dia, circle bos dah gitulah. Bokap tuh ya. Ya dia kejebak di situasi itu ya. Mungkin kalau bos-bos itu bermain itu dengan hanya iseng-iseng, tapi bokap nggak iseng-iseng, ke-all-in semua gitu bahasanya gitu. Ya kalau dibilang kenapa habis semua, bisa gue katakan salah satu ya, gue nggak bilang ini semua, enggak, banyak. Tapi salah satu yang bikin hancur keluarga gue ya ini, karena kesalahan bokap ini mutlak. Dari awal beliau berkarir, gue nggak tahu persisnya. Yang gue tahu hitungan gue tuh harusnya kelas 2 SMA apa kelas 3 SMA harusnya kalau gue sekolah. Itu lo tahu? Gue baru tahu. Gue umur 17 kalau nggak salah, gue baru tahu. Emang gimana gelagat-gelagatnya saat itu? Ya kita bolak-balik ke luar negeri, ke Port gitu-gitu lah ya, ke Genting. Terus ya kadang main di laptop lah gitu-gitu lah. Gua kan nggak tahu, cuman apa yang sih kayak gini-gini. Cuman akhirnya baru tahu juga pas satu momen gua lagi di rumah
di Meruya Hilir. Gue masih kecil itu. Kalau itu gue masih kecil malah. Cuman gue baru jadi kayak teka-teki gue tuh baru terungkap gitu loh. Ada bang dari NISP datang suruh keluar dari rumah 1 kali 24 jam. Kita lagi yang ngobrol kayak gini lah gitu keluarga gitu. Tiba-tiba tuh datang, ya udah rumah disegel. Akhirnya jadi sitaan bank gitu salah satu rumah gua. Oh. Kayak gitu. Itu salah satunya. Itu kesalahan. Gue bilang sih itu kesalahannya bokap gitu. Disclaimer teman-teman, yang pertama kita juga doakan ya semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin. Tapi kalau dimasukin dalam surganya ya. Amin. Tapi kalau nilai plusnya baik lagi. Makanya gue sih justru gue ngeliat bokap tuh bukan lihat dari minusnya, justru dari plusnya. Pertama dari pembawaan jati dirinya dia ya. Dia tuh sabar banget orangnya. Dia nggak pernah tuh mukul pembentak anaknya. Terus dia tuh nggak pernah tuh ceritain kejelekan temennya, kejelekan keluarga, nggak pernah bokap. Wah keren. Justru gue belajar banyak sama bokap soal itu. Terus sabar. Gue pernah nanya gini, Pah, kalau ada uang apa nggak ada gini, gue ngomong gini sama bokap. Gue tahu dia lagi nggak megang duit nih, Mas Dery. Pah, nggak ada duit tapi bisa tenang begitu. Gue bilang gitu. Bokap gue sambil ngerokok kan. Emang bedanya apa punya duit sama gak punya duit? Kata bokap. Ya beda lah, kalau punya duit mah seneng. Gue gitu kan, gimana ya pikiran anak bocah lah gitu kan. Iya. Enggak, kalau punya duit sama punya duit, lu tuh situ tuh harus ingat saat lagi ada. Oke. Ingat saat lagi ada aja. Jadi situ seneng aja. Nanti duit datang sendiri. Kalau kita seneng. Oke. Jadi paham. Kayak gitu tuh yang kayak apa sih abstrak banget dari kepala gua tuh. Sampai akhirnya setelah gua punya anak dewasa gue pikir, iya juga tapi ya ini dari permainan pikiran masuk ke hati kita kan gitu kan ya. Jadi kayak manifesting gitu loh modelannya. Ya, afirmasi. Dan gue liat bokap berarti begini nih. Gitu-gitunya tuh bokap yang gua salutnya. Terus bokap tuh orangnya banyak Mas, kalau gue hitungin mah teman-teman bokap dulu minjem modal, minjem duit gitu bahasanya ya ke rumah, akhirnya bokap nggak minjemin, malah udah pakai aja, duitnya pakai aja. Artis besar gitu, gue nggak mau nyebutin namanya lah, tapi ada yang datang ke rumah sama ibunya, dia datang, gue masih kecil banget kalau itu ya. Aktor atau musisi? Penyanyi. Oh. Datang ke rumah. Terus sekarang ya udah sukses, ya alhamdulillah lah, ya kan tuh berkat buat bokap lah, ya kan. Terus teman-teman om gue ini masih bisa dikatakan slang, 6 tahun pernah tinggal di rumah kita. Slang. Oh. Kakak dan kawan-kawan tuh. Oh. Om Pai main di rumah. Iya. Loh, sebelum slang terkenal? Sebelum. Tahun 2000-an dong ya? Enggak, mundur. 90-an ya? 90-an kalau nggak salah. 97-an kalau nggak salah ya. Nggak tahu deh. Kurang lebih itu. Dia main bareng kakak gue kan, almarhum Ricky Dores. Nah, itu lintingannya abang gue emang. Kalau om Slang ini katanya gitu. Itu main di rumah kayak Om Dewa Bujana main di rumah. Jadi memang di rumah tuh dulu tuh udah kayak sarang artis gitu Mas Dery. Base camp lah ya. Base camp gitu. Om Dani juga pernah main ke situ gitu dulu, tapi masih muda lah dianya gitu. Iya. Om Anang. Ya. Gitu. Jadi buat gua tuh hal yang biasa gitu. Di rumah tuh banyak orang warawiri nggak pakai assalamualaikum gitu. Udah anggap rumah sendiri aja dah gitu bahasanya. Daerah mana sih? Dulu tuh Meruya Hilir gitu. Meruya Hilir. Iya. Lah, di Pos Bungumen ya? Dekat situ, nggak jauh. Kantor kita tuh. Dekat situ, nggak jauh. Pokoknya gue nggak jauh dari kampus. Kok jauhan? Ini apa namanya, Puri Indah Mall, nggak jauh dari Puri. Iya. Nggak jauh. Puri. Oh, kan mau ke arah Puri kan ada flyover tuh. Iya. Flyover dulu tuh kan naik ke atas. Duri Kosambi. Yang ini ke kiri tuh. Iya. Ke kiri tuh. Dalam tuh kan ada Al Azhar. Iya.
sekolah gue situ tuh Al Azhar. Oh. Jadi SD tapi Al Azhar saya. Keren. Sama dong. Gue di Al Azhar BSD. Oh iya Al Azhar. Iya. Oh iya. SD Siap. SMP gue di Al Azhar BSD. Satu alma mater kita ya. Iya. Nah, yang perlu diambil pelajarannya gini, Bro. Betul ya, ini di sini nggak ada keterpaksaan teman-teman. Jadi karena kan memang sensitif pembahasannya ya. Apalagi beliau terutama memang udah nggak ada kan. Disalahgunakan sama mindset seseorang akhirnya jadi bahaya. Tapi intinya adalah berarti kan judi itu sebegitunya ya, menghancurkannya ya. Sangat. Nah, waktu itu tahun berapa? Gua Berhentinya. Bokap. Kan kalau mulai kita nggak pernah tahu. Allahu alam lah ya. Namanya juga kan mungkin khilaf apa segala macam, tapi alhamdulillah kan udah berhenti juga kan dalam mendalami agama ya. Mungkin masalah ini adalah hijrah. Di 2010 ya. 2010 berhenti. Berarti yang gue tahu. Oke. Berarti kan dari sebelum 2010 itu kan kaya raya, punya apapun itu apa segala macam. Nah, dari 2010 sampai 2016 bokap meninggal. Berarti 6 tahun itu ya tanpa judi, pendapatan dari mana? Masih nyanyi. tetap Nyanyi masih dia apa namanya artis ya. Dia nggarap pengaransemen gitu. Sama lagunya dia dipakai sama penyanyi Bali, penyanyi Batak gitu-gitulah. Kayak gitu masalahnya dari situ dia tuh. Emang gua kan kalau gitu apalagi off air gitu dia suka ada. Sehari masih seumur dia loh ya, 60-an Mas Dery. 3 benua sehari gua pernah ikut. Pihaknya anak muda. Emang gua akuin fisiknya kalau bokap tuh gue apalah, gue 36 tahunnya udah serangan jantung gue makan. Oh iya, kemarin ada beritanya ya. Iya, bokap umur 60 gue ikut tuh cuman kuat 2 hari gue pulang duluan akhirnya. Capek juga nih gue kan gitu loh. Cuma maksud gue adalah nggak ada yang ditinggalin ke lu. Bukan kita akhirnya pengen berharap atau di bawah ketek orang tua terus kita nggak mau ngapain akhirnya jadi pemalas ya, bukan. Maksud gue kan ada legacy apa gitu ke lu sampai akhirnya nanti sampai gue juga pengen tahu kok lu posting hidup lu sekarang susah, miskin, terus akhirnya lu mau jual mata gitu loh, 350 juta yang katanya juga mau buat modal usaha. Maksud gue selama 6 tahun itu bro, itu lu nggak apa ya, maksudnya kayak nggak ada legacy usaha kayak atau apa? Kan harusnya kan nggak habis buat judi. Kalau 2010 tobat ya bro, iya kan? 6 tahun itu kan yang jadi masalah kan duit banyak tapi habis buat judi kan? Di luar dari haram, ya duit habis nggak karu-karuan gitu. Uang setan dimakan jin kan? Bahasa bercandanya begitu. Berarti kan harus aman. Artinya bisa diputar ke dunia usaha misalnya. Nah itu jujur kesalahan jujur ya, bukan dari bokap doang, dari keluarga nyokap gua juga kurang dengan adanya mindset pengusaha menurut gua. Makanya kenapa gua dari kecil walaupun gua cuma lulusan SD, entah kenapa nih semesta ini kayak mengizinkan gua tuh banyak bertemu dengan teman-teman pengusaha. Kok semesta? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan semesta dan seluruh jagat maya yang ada di muka bumi ini sih gitu. Berarti makhluk sama aja dong. Semesta kan makhluk ciptaan Allah. Allahnya mengizinkan lo. Iya, kan mengizinkan gue untuk ketemu orang itu. Yang akhirnya membuat mindset gue ini beda sendiri daripada keluarga gue yang lainnya gitu mungkin ya. Gitu. Sampai akhirnya nggak ada investasi apa-apa, nggak ada usaha apa-apa. Kalau bokap tuh kalau soal investasi mungkin ada, tapi ketipu juga pernah. Gue pernah dengar itu bokap bikin sesuatu hal, maksudnya bisnis, ketipu sama temennya. Itu udah berapa biji ngelakuin itu mah. Jadi bukan berarti nggak ada sama sekali sebenarnya. Udah pernah mencoba. Cuman ya itu karena bokap tuh orangnya terlalu baik. Kalau gue bilangnya bokap tuh terlalu baik sama teman-temannya terlalu baik. Yang ngadalin bokap tuh banyak Mas Dery, terus terang. Makanya begitu gue bisa ngelihatnya ketika bokap nggak ada, gue memang nggak minta dibalikin kok, itu kebaikan bokap mah udah biar tuh jadi amal jariahnya bokap aja. Amin. Ya gue nggak minta itu, cuman logikanya kayak gitu ya, namanya lu pernah minta tolong sama bapak gue dulu gitu ya. Apa salahnya sih? Gue bukan minta ikan, minta pancingan. Lu sekarang enak hidupnya kan, lu dulu ngemis-ngemis di rumah gue.
bahasa kasarnya gitu kan. Siapa nih kalau boleh tahu? Nggak Bukan ada lah. enggak, bukan namanya. Maksudnya Ada- teman-teman bokap dulu. Iya teman bokap dulu. Loh, berarti begitu lu jatuh, lu punya keluarga sendiri, lu punya anak istri, nggak diinget lagi sama lu. Orang-orang yang tadi gua katakan itu beberapa ada, cuman ada juga yang enggak sama sekali. Gua nggak minta semua dibalas, enggak. Dan rata-rata mereka juga gini loh Mas. Kadang orang tuh suka salah persepsi ya kalau gue bicara begini, sangkanya gue minta duit atau apa ya. Oh. Padahal yang gue butuhkan di sini bukan minta ikan. Oh. Gue ini punya potensi. Gue bukan diem-diem pelongo nggak jelas gitu bahasanya ya. Gue sini punya misi. Ibaratnya di belakang gue ini gue punya 5 jaring yang nggak harus gue share juga kan di sini gitu ya. Menurut gue ini bisa buat menghasilkan uang, tapi apa kurangnya? Oh iya modal gue nggak ada lagi, pasukan gue ada sih, maksudnya item toolsnya gue udah ada, cuman bahan bakar gue nggak ada. Butuh apa nih? Investor kan. Sekarang pertanyaan gue, siapa yang percaya seorang Kelvin? Ojol, kuli bangunan, ojek online, investor mana yang percaya nanamin duit gue? Pasti ngomongnya, oh lo aja susah, gimana gue mau tanamin duit lu, dulu dipakai lagi duitnya. Masuk gak logikanya ke situ? Okay. Gue mikir iya juga ya. Gak akan ada yang percaya sama gue. Gue nyanyi lagu nyanyi menurut gue lagu gue bagus nih. Gue sodorin ke teman-teman bokap, teman-teman label bokap juga, maksudnya teman-teman label yang ya terkenal lah katanya gitu ya. Gue sih nggak apa-apa Mas kalau dia nolak gue tapi udah denger lagunya. Masalahnya belum denger lagunya udah nolak. Sakit banget hati gue. Gue ngerasa nggak dihargain banget aja. Gila dulu lu mau bokap gue sampai begini, sampai deket banget gitu ya. Gue minta tolong om dengerin om lagu saya enak om, bisa nggak om bantu om support saya? Nggak didengerin pak. Begitu aja didiemin aja. Masa gila ompong banget gue kayaknya. Sampai gue bikin lagu judulnya Tak Pernah Berharga. Itu gue nyindir tuh sebenarnya. Gue ngerasa nggak dihargain di musik. Makanya lu ojol. Makanya akhirnya gue ngojol. Dan kenapa gue milih ojol? Kenapa gue milih nguli? Karena gue nyanyi off air pun bukannya gue nggak baik lagi ya. Bukannya gue nggak mau lu terlalu munafin, lu terlalu tinggi ini rate lu gitu. Nggak itu. Kadang-kadang banyak yang memanfaatkan nama besar bokap gue bang. Kalau gue lagi terima job off air, misalnya gue nyanyi off air, Vin, lu nyanyi Vin ya 300.000 nyanyi, gue oke kok. Ayo, tapi jangan bawa nama bokap gue ya. Karena 300.000 didores pak. Gue tahu keuntungan lu pasti lebih dari itu. Dengan ngundang gue pakai nama bokap gue, lu bawa pas bokap gue pada datang semua makan di restoran lu. Kan logikanya gitu. Jadi jangan memanfaatkan mentang-mentang gue susah, lu bayar gue murah di nyanyi ini. Gue nggak mau, mendingan gue suruh ngepel rumah lu deh. Lu kasih 50.000, gue pelin seluruh rumah lu. Tapi jangan, kalau soal nyanyi jangan murahin gue. Kecuali tanda kutip, jangan bawa nama bokap. Kelvin aja, kan orang nggak tahu gue siapa. Lu bayar gue gocap juga 50.000 gitu. Sama rokok juga gue ayo aja, atau nggak lu bayar thank you. Sering banyak teman-teman gue yang ngundang gue nggak bayar gue mas. Kan itu tadi udah kenal, ya udah ngapain lu bayar gue? Rumah temen lu pakai hitungan gitu ya mas. Itu cuman banyak mau apa oknum-oknum yang begitu ke gue. Makanya akhirnya banting setir, gue milih ojol. Bukannya lu juga sempat bikin usaha ya katanya? Ya. Dores Coffee, Dores Motor Garage, ya. Jual beli motor atau spare part gitu ya? Bukan spare part, aparel sebenarnya. Oh aparel, itu tahun berapa? 2015 sampai 2021. Itu gue nyusut aja sih. Sebenarnya itu bukan, gue bisa bilang itu bukan bangkrut, bukan. Nah, tapi jadi waktu itu ada tragedi, nyokap gue pasang ring, nggak pakai BPJS, butuhin dana yang lumayan besar. Jadi akhirnya kekikis dah tuh modal satu, terus akhirnya ada sumbatan kedua, terus yang gue viral lagi tuh yang gue mau ini gitarnya bokap gue lelang, gue viral tuh pernah waktu itu nyokap ada sumbatan kedua. Oh buat berobat ya? Buat berobat itu akhirnya nggak jadi gua jual gitarnya,
Dan gue nggak pakai dana motor itu, nggak pakai dana motor itu. Terus? Akhirnya ya dibantu sama teman-teman artis memang kayak Om Arman, banyak yang bantu mah jujur aja. Feni Rose banyak. Akhirnya ketutup deh pakai gitu. Itu ya. Itu kan dalang gitar. Nah itu gitarnya akhirnya nggak jadi gue jual, masih ada tuh sama gue. Oh, karena udah dapat bantuan dari. Karena Om Arman bilang jangan lu jual ya, tuh ini apa amanah dari bokap lu harus lu jaga. Ya Om, gue bilang nggak jadi gue jual kan akhirnya. Nah, sampai akhirnya gue menghabiskan modal 200 motor garage ini karena banyaknya penolakan gue di bidang musik. Gue ngerasa kayaknya gue harus jalan sendiri deh. Kalau orang gak ada yang percaya sama gue, karena gue kayak ngerasa gue jalan cerita gue kayak tapak tilasnya bokap ya. Karena bokap waktu ngorbitin Eka Ardila juga sama, Mas Dery. Perjuangan dia. Iya, ditolak banyak, semuanya, semua label, semua temennya nggak ada. Akhirnya bokap datang ke temennya, ke namanya Om Akyong. Label. Iya dia bos Gong 2000. Oh. Akyong siapa namanya gue lupa. Pokoknya itulah. Kohui, Om Kohui namanya. Okay. Gue bilang Kohui gitu. Dia bos Gong 2000, God bless. Tahu. Joinan sama bokap tuh, Nika Ardila baru meledak jeger. 6 juta kopi. Zaman itu. Saat itu Nika Ardila ya. Iya, nah itu dari situ gue jadi kayak kok gue kayak ini kayak tapak tilas bokap deh, karena salah satu lagu yang gue tawarkan di beberapa contoh yang gue kasih itu ada lagu gue yang bokap pernah denger lagu ini dan bokap tuh nggak pernah bilang lagu gue tuh bagus, Mas Dery. Jelek terus. Serius, demi Allah. Apaan dia begini jelek? Apaan lagu ini jelek? Nah di salah satu lagu ini, stempel yang gue buat ini, bokap denger lagu ini di mobilnya. Supirnya nih, si Ruben, namanya kan Ruben, karena mirip Ruben Onsu. Serius, supir bokap tuh mirip banget sama Ruben Onsu. Jadi panggil Ruben. Ruben tuh cerita sama gue, Vin, Pan, bokap demen sama lagu lu tuh. Gue mana? Ini Cinta Bukan Untukku, gini. Asal lu? Iya, gue tanya sama bokap, bang, iya apa? Situ lagu bagus tuh, nanti edarin aja. Gue kaget kan, nggak pernah soalnya, nggak pernah ngomong gitu. Bokap mau support tuh, bawa ke Warner gue, titip edar, meninggal bokap. Gitu loh. Nah itu kayak pukulan buat gue tuh kan, situ. Di satu sisi dia bokap gue, di luar sisi dari itu, oh iya gue pikir gue, kalau kata orang, bokap ini kan pencipta lagu yang bertangan dingin ya. Apapun yang dia buat jadi karya-karyanya kata orang lain ini. Iya, yang bokap bilang bagus tuh biasanya langsung jadi, pasti jadi. Kalau bokap bilang ini karya gue bagus, ada kemungkinan nih jadi. Menurut gue kan gitu Mas Dery. Taunya nggak ada yang mau dengerin lagu gue itu, ya kan? Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Padahal gue udah mencoba itu. Gue mencoba asarnya kalau ini minuman ya, cobain dulu. Maksudnya minum kan, ya minum dulu. Ntar mau dimuntahin, mau terserah kan gitu ya, kasarannya. Ini enggak dicoba sama sekali. Gitu. Nah gue nggak tahu deh kenapa, nggak tahu. Sampai akhirnya gue kesel, gue memproduksi sendiri lah itu lagu. Gue salah perhitungan di situ. Gue membengkak biaya produksi, promosinya nggak ada duit sama sekali, habis. Gimana caranya gitu kan? Iya, ternyata kita bikin makanan enak juga kalau nggak ada promosinya nggak ada yang tahu tuh makanan. Iya benar. Rezeki lu berarti bukan di situ berarti bro. Bisa jadi. Dunia usaha kali. Kayaknya. Makanya kemarin lu sempat bikin usaha kan, tapi jalan 5 tahun berarti kan? Motor ya, sebenarnya gue kalau motor gue ngelotok banget Mas. Ya udah terusin aja. Modalnya. Isu modal ya. Makanya gue rela jual mata, biarin lah nggak apa-apa. Itu sebenarnya tujuan gue. Waktu itu tutupnya gara-gara apa? Itu karena gue alinin di musik semua. Oh, lu dari motor itu benar-benar nggak ada musik aja 50 juta gue bikin itu. Bukan karena nggak ada demand-nya lagi, nggak ada yang beli, bukan karena itu ya? Bukan. Memang gue yang maksa. Omsetnya?
Ya lumayan, sampai bini gue pengen minta cerai gara-gara itu. Gue hampir cerai gara-gara ya itu, gue ngebuang semua di musik. Nggak jelas, tapi bini gue, ngapain lu ngelakuin itu gini. Gue bilang gue mau nambah modal, pengen buka showroom gue. Masa mau di rumah mulu gini, lu sabar dikit. Emang gue orangnya rada ya Idealis. ya, maksudnya gue kayaknya bisa nih. Udah gue ajar, gue begitu. Tanpa ilmu mungkin jangan-jangan. Emang kan iya. gue produser baru, katanya anak bawang lah, Iya, jadi produser iya. nggak ngerti apa-apa mas. Bikin musik jeblek, bikin apa, beli wardrobe 33 juta gue beli, kan gila. Karena gue emang nggak ada baju mas, nggak ada baju bagus. Ini salah satu sepatu yang gue pakai, ini duit dari itu, terus terang aja. Oke. Karena gue jual modal gue itu, gue nggak Oke. segitunya gitu tuh. Lo berarti waktu itu kan sebenarnya aman-aman aja. Omset berapa? Sebenarnya aman. Omsetnya? Bulanan setahun? Bulan terserah deh. setahun, kalau sebulan aja ya. Sebulan itu ya 20 jutaan lah. 20 jutaan. Dan itu aparel, maksudnya baju-baju motor gitu ya? Helm gua. Oh, Gua helm helm. second. Kalau Doris motor itu motornya kayak menengah ya, bukan motor gede. Motor menengah. Cafe Racer gitu. Under 30 jutaan. Mentok 40 jutaan lah, mentok. Custom. Enggak, original. Low kilometer. Contoh-contoh motornya Ya mereknya? kayak NMAX, Oh. Aerox, X-Max, Estrella. Jadi kayak ada showroom ya? Tadinya aku sempat join tadinya di Oh. KJV Motorsport tadinya. Dulunya di Jembatan 5 dia. Dulu gue sempat join sama dia tuh, Ko Willy. Sekarang udah enggak tuh ya. Enggak, ya gue jadi calonnya dia aja sekarang. Kalau kopi? Kalau kopi udah nol banget gue. Enggak, berarti memang udah enggak minat di kopi. Pengen. Waktu itu jalan Adek setahun. gue pun sekarang jadi barista gara-gara gue kan. Adek gue sekarang jadi head bar di salah satu Oke. kopi Lokal. lokal punya. Dia Oke. head bar di Bintaro gara-gara gue. Jadi partneran gue dulu, dia kan buka kelas kopi tuh. Gue liat adek gue potensi nih, gue liat nih, ya udah kayak bokap aja ngeliat ke artis gitu ya kan. Iya. Kayaknya potensi dia nih buat ngerti kopi. Nah, lu belajar sama Mas Ade. Ntar sama Mas Ade lu digaji. Masa bisa? Akhirnya adek gue yang nganggur ini, kan ini baru lulus sekolah kan mas. Oke. Padahal gue nganggur juga kan PA ya. Tapi gue suka gitu orangnya. Gue suka lupa, gue nolong orang, badan gue juga Lagi pincang. susah. Iya. Lagi pincang. Akhirnya dia jadi percek kopi tuh. Sekarang jadi head bar. Rencana gue next, gue ada duit, gue buka nih, lu yang jadi kopinya. Oh, lu Gue udah mikir gitu mas. Master coffee apa istilahnya? Kalau barista tuh. Ya peraciknya lah. Iya gitu kan? lah, iya. Oke dong, berarti bisa nyampe head bar begitu. Coba saya memanggil buat teman-teman semua. Wah, ini audiens gue nih loyalis satu. Dan yang kedua, mereka ini pengusaha-pengusaha investor gitu-gitu bro. Iya tahu. Iya kan? Waduh, saya juga speechless sebenarnya di Nah, maksud gue gini Dengan bro, ini. biar lu ya kita mah ikhtiar aja ya. Kan gue juga Betul. pengen bantu lu Betul, apa betul, segala betul, macamnya. Daripada tadi misalnya rezeki lu jangan-jangan bukan di musik. Ya, karena gue pernah nanya sama guru gue juga ya. Hmm. Guru gue Islam nih. Maksudnya Emang lu? dia kiai, iya kan? Lu Islam kan? Ya gue apa aja jadi. Habis ini akan sampai sepertinya obrolan ke situ ya. Sepertinya akan sampai ke situ nanti. Dia ngomong Oke. gitu. Kelvin tuh lahir hari Jumat. Jumat itu hari besar. Jumat itu air. Kelvin usahanya air ya. Gue liat air. Tapi gue udah bikin. Oh iya ya, kopi gue sempet jalan mas waktu itu mas. Sampai gue pernah jualan teh yang 3.000-an aja di rumah. Di kontrakan gue rame. Pernah air itu pertama. Bentar. Ya ini mumpung pertama nih ya. Boleh saya feedback dulu ya. Boleh. Apa urusannya Jumat air itu usahanya air. Unsur. Di mana? Gua nggak ngerti Islam ada begitu-begitu. Nggak tahu deh. Pokoknya kalau kata dia, kalau hari Jumat itu hari besar agama Islam. Hari Jumat. Hari Jumat itu unsurnya Jumatnya hari baik betul, tapi hubungannya sama Jumat air tuh I apa? don't know. Oh. Itu kan kata dia. Ini bagi yang mempercayakan. Bagi yang berarti. mempercayakan. Edit, hari apa lahirnya Edit? Hah? Jumat. Kan ada tanah, ada gitu kan. Mas. Dimbut lahirnya hari apa? Hari apa? Hari Kamis ya. Oh, cocok kerjanya di pasir. Iya. Ya kayak gitu Kayak lah. kucing. Iya pilihan. Kalau gue sih nggak percaya, tapi oke lah anyway. Terus yang kedua, tadi pertama
masalah air. Terus yang kedua, Apa tuh? Yang tadi lu mau jelasin katanya yang kedua. Gue suka lupa nih. Inilah karena gue suka. Gue tuh pernah ini. Air. Habis itu kata guru lu, terus yang kedua. Nah yang kedua ini, Kelvin ini bukan di musik, bisnis. Itu ini ngomong. Memang kalau dilihat dari, kalau lu ngomongnya adalah guru tuh yang dimaksud adalah misalnya tokoh agama. Dan dan gue berbaik sangka bahwa beliau pasti tahu tentang sunnah, dalil, hadis dan seterusnya. Memang pedagang sebagaimana yang dilakukan syariatnya Nabi kan. Nabi kita SAW juga pedagang. Iya. Ya kan? Gue sebelum diutus jadi nabi. Iya bro, dagang tuh apalagi udah 5 tahun udah proven bro. Lah iya, coba nih ada investor 2 hal. Dia udah ngerti cara untuk jual aparel otomotif. Ya. Udah 5 tahun lo berjalan. Bisnis itu susah gampang lo ketika ngelewatin 5 tahun sampai 5 tahun itu loh. Adek gue tadi itu salah satu investor gue yang di Jerman. Cuma karena dia di Jerman, akhirnya kan dia bawa tuh duitnya dia tuh. Udah jadi nol beneran gue jadinya. Nah, gitu loh. Oh dia tarik modal. Tadinya, ya tarik modal gue tarik dulu ya. Gue ke Jerman dulu. Kalau apa gue di sini udah membaik, gue taruh lagi di lu. Ya terus gimana Lip? Gue bilang, kalau modal gue udah habis bener kan buat musik kan. Nah di handle sama dia nih sendiri kan. Akhirnya dia ke Jerman tuh. Kan gak mungkin gue paksa dong mas. Sekolah? Ya sekolah, dia kan sekolah. Sekarang kerja juga di Hotel Hilton kan adik gue. Oh di Jerman. Udah 4 tahun di sana. Dia bilang, masa gue harus nahan duitnya? Ya gue kasih lah orang tuh duitnya dia gitu. Ya udah bye bye. Gue masih bingung, gue aduh ngapain gue ya, gue gitu kan jadinya. Ada yang mau investor, mau invest nih bareng sama Kelvin Dores. Apalagi sebenarnya gue tambahin dikit bro ya, tapi nggak maksud menggurui ya. Nggak apa-apa. Investor dan kedua saran gue, lu bangun personal brand. Tadi gue denger kisah lu yang gue nggak dipercaya sama orang. Bokap itu mundur dikit lagi ya bro ya. Namanya besar, orang-orang hebat datang ke tempat rumah atau ke tempat bokap lah. Itu karena personal branding bro. Nah, iya. Nah maksud gua, lu tuh harusnya, ya bukan harusnya sih, pilihan sih ya. Lu tuh kalau bisa bangun personal brand lewat apa? Lewat ya ahli di bidang kopi. Kalau lu misalnya aparel banget, lu ambil sisi edukasi bro. Gue kayak kalau edukasi gitu seolah-olah gue kayak pinter banget gitu. Tapi lu udah pengalaman di situ atau gak usah edukasi? Iya kan? Lo review. Walaupun ya kalau pemotor kayak iya review aja bro. Kan bukan edukasi. Iya sih. Fitra Eri, Ridwan Hanif, Omobi kan review. Beliau juga memang edukator juga plus nge-review juga. Nah kalau lu misalnya nggak mau ngambil yang menggurui atau mungkin ngajarin, lu ngambil sisi review aja. Ya kan, itu bisa sih kalau itu bisa. Nmax ya. Aerox gue nggak paham lah istilah motor. Nah itu lu coba bahas. Sebenarnya gue aslinya gue tuh moge justru malah. Iya lu bisa. Kan nggak harus modal bro. Kan misalnya muncul pertanyaan, ada modal, butuh modal dong. Enggak, lu kan punya teman banyak nih. Lu review aja motor-motor mereka di bengkel-bengkelnya. Pasti ada lu punya temen yang punya showroom. Ada. Moge gitu kan? Ada. Ya, lu review aja. Minta tolong nanti kalau misalnya istilahnya laku atau mungkin gue dipanggil jasanya, tinggal gue bagi hasil sama lu. Ya mau. Sebenarnya waktu itu pernah mau bikin gue waktu itu. Konten aktif gak lu di sosmed? Enggak. Ya itu karena gue pernah di satu momen gue tuh pernah kayak udahlah capek gue udah di entertain udah sampai gitu gue mas. Jadi gue off lama banget nggak gue nyalain tuh sosial media. Iya. Gitu jadi gue bener-bener banting setir di situ gitu. Nantilah begitu udah kepikirkan. Tapi sekarang ini gue bikin TikTok baru 1.000 lebih. Langsung ininya yang ngikutin gue. Terus gue iseng live kan 400-500 ribu mas sehari gue mas. Nge-live 2 jam 400 ribu? Iya. Sehari? Lu live apaan? Ya live gue nyanyi request lagu papa ini gue nyanyi kan. Tadi yang sawer terus saya pas gue chat 440. Banyak banget ya. Wah ini mah kayaknya gak usah ngejoki dulu nih. Gue nyanyi aja lah gue bilang. Kayak ngamen berarti ya? Ya ngamen di TikTok aja tuh, tok ya kan. Terus kondisi lu sekarang berarti sampai akhirnya lu kepikiran mau jual mata itu. Gue nggak tahu lah, lu sekalut apa sih bro? Gue tuh gini ya, ketakutan terbesar gue adalah gue takut anak gue seperti gue. Itu ketakutan gue. Umur berapa?
Anak gue ini kan umur 9 sama 11. 2 berarti ya. 2. Oke. Ya, dia 11 sama 9 ini dia masa umur gua seumur mereka itu jauh banget, bro. Paham. Yang gua alamin ya. Ya. Jadi gua suka kayak ngerasa ayah yang gagal gitu buat mereka. Karena gua selalu bandingin gua yang dulu dengan dia, dengan anak gua. Ya Allah, gini amat ya. Mungkin gini ya, di disclaimer ya, mungkin orang yang kayaknya itu kan hidup masing-masing. Oke, gua tahu itu. Hidup emang masing-masing, rezeki masing-masing, tahu. Cuman di sini gue ngomongin diri gue sebagai Kelvin aja gitu loh. Mungkin kalau gue terakhir dari orang biasa pun gue nggak mungkin berpikir sampai segitu kan, Mas Dery. Karena pada saat gue kecil itu gue sangat, malah gue bilang bukan bercukupan, lebih bercukupan dengan lihat posisi anak gue yang misalnya sekarang ini 180 derajat gue berubahnya. Gitu. Jadi gue kayak ngerasa ada ayah gagal sampai klimaksnya. Gue kemarin gue bikin postingan di IG itu. Jual mata itu. Gue jual mata itu tuh karena anak gue nahan lapar. Ya Allah. Gas habis di rumah. Terus gue sih biasa puasa ya. Puasa karena dipaksakan oleh keadaan. Jadi gue mempuasakan diri, biarin nih buat anak bini gue aja makan, gue mentar aja. Gue suka gitu kan. Biarin lah, kalau gue mah gak apa-apa lah kayak gitu. Tapi ini anak. Gue gak tega kalau udah anak. Aduh, kayak gini banget deh gue. Udah harus 7 bintang lagi gue kejar baru dapat 100.000. Masih jauh. Anak gue udah keburu sakit yang ada nih. Ini joki Mobile Legends joki tadi. ML ini. Akhirnya gue terpaksa gue bohongin nyokap gue. Mah, ada 25 gak mah? Buat apaan? Mau beli rokok. Gak ada kakek. Gue beli gas sebenarnya. Kayak gitu. Dari situ akhirnya itu pas setelah gue post, gue udah bingung banget tuh mau ngapain. Di rumah pada lauk ada ya, maksudnya nasi ada, maksudnya beras ada, telur juga ada, kayak itu juga udah lauk kan. Menurut gue sih itu udah lauk. Masalahnya gasnya nggak udah habis, gimana nih kan gitu. Gimana masaknya gue bingung. Aduh, duit nggak ada banget lagi gimana nih pikir gue. Tadinya ada sebenarnya, Mas. Gue baru beli token listrik 100.000. Gue mikirin token dulu deh. Kalau gue isi 20.000 token kan paling berapa hari. Gue kalau ada mendingan sekalian beli cepet. Kan jadi lama tuh gue ngisinya lagi, napas dulu gitu loh, Mas. Ternyata gue nggak ngelihat. Kalau gue tahu gitu gue beli gocap dulu deh. Gocap token. Gocapnya beli dari gocap itu beli ini gas 22.000 kan gitu ya. Gue nggak ngeliat gas tuh habis gitu loh. Kayak situ gue langsung nggak bisa nih begini terus nih. Apa ya yang mau gue ini? Gue pengen lihat sisi rumah gue apa yang harus gue jual nih. Gue jual aja kan, gue udah dagang apa gue nih. Gue udah bingung. Mungkin kalau masih ada rumah gue udah jual rumah. Gue nggak mungkin bilang kali. Mesti nggak mungkin gue posting. Udah gue jual, gue jadi modal usaha gitu. Masalahnya udah nggak ada sama sekali, Mas. Terus kalau oke lah. Kebiasaan apa nih dari Tuhan nih yang seenggaknya bisa untuk menghasilkan uang? Oh iya, gue tuh bisa buat karya loh. Oh iya, gue tuh bisa nyanyi loh. Tapi gue coba susah nih kayaknya nih, nggak kena juga gue. Terus apa? Nggak bisa gini terus, udahlah yang ada aja lah. Gue jual nih. Gitu gue akhirnya mikirnya. Ya, gue nggak membenarkan ya bro ya. Iya. Bahkan gue nggak membenarkan juga organ yang lain. Tapi maksud gue kenapa mata? Nggak tahu, spontan aja gue. Gue spontan aja. Karena mungkin gue belakangan itu gue ngejoki, gue kan tadi gue bilang gue suka saking pegel ya mata ngeliat kamera HP mulu tuh, mata satu doang gue bela-belain tuh. Ini kan gue buka pedih banget, Mas. Ngeliatin layar terus berjam-jam loh. Tapi hanya satu match 20 menit. Ini 10 match berapa coba? Itu paling dikit 20 menit kan. Biasanya 30, 26 gitu biasanya 20 menit. Gitu. Oke. Kan ada ginjal. Itu gue gak pikiran situ tuh. Kalau tau gitu mau itu aja ya kan. Jangan bro, jangan gegabah. Tapi kan dari pasti situ lah saudara-saudara dan teman-teman bokap yang mau bantu pasti. Om, tante kan pasti bantu lah. Ya bantu sih ya, 100-200 ribu bantu. Cuman maksudnya gini, gue bukan minta dibantu itunya.
gue tuh butuh ikan. Gue tuh bukan butuh ikan, gue tuh butuh pancing. Ngapain kalau lu kasih ikan terus? Besok lapar lagi. Besok lapar lagi gue. Kalau lu nggak mau ngasih pancingannya, lu pinjemin aja deh. Bulanan gue cicil. Berani gue. Nggak ada nyatanya gue pernah ngomong gitu juga nggak ada yang minjemin. Buat apa sih? Oh tadi buat usaha tadi ya? Iya. Yang difokuskan adalah aparel tadi. Ya pasti motor dulu kalau gue. Oke, coba kita tanya aja ke teman-teman semua. Bukan tanya, maksudnya lu coba kasih pernyataan aja. Modal berapa emang yang lu butuhin? Ya Kita kan segitu. ikhtiar bareng-bareng. 350 juta. 350 juta. Itu untuk buka usaha. Itu pun gue ngambil 2 ya. Maksudnya gue potong 2 dulu gue potong. Yang 175 juta. ya 175. Laundry satunya. Oh laundry. Laundry satunya motor. Kenapa laundry? Ya kan dia muter tiap hari mas. Pertama itu, kedua daerah rumah gua tuh dekat kampus TAN. Bintaro ya? Dia Oh. itu laundry situ rame banget soalnya. Oh, oke. Kayak wih, ini turunin dikit harga rame nih kayaknya. Gue udah mikir gitu kan. Wah bisa juga, cuma gue mikir modal dari mana? Gue ini kan gitu. Bukan laundry segitu ya? Hitungannya harusnya bisa di bawah itu bisa sih. Cepet bisa sih harusnya. Kalau mesin Cuma mahal kan mas. belum ada, tempatnya. iya tahu mesin-mesinnya. Tapi kan belum ada ilmunya, ntar gitu lagi bro. Ada teman yang usaha itu. Oh jadi partneran. Ya nggak pantaran, gue nanya aja sama dia. Gimana nih? Ya harus gimana nih gitu. Tapi kan maksud gue kan lu pegang kepercayaan kan, amanah dari investor. Kalau Iya, tiba-tiba iya. gagal, maksud gue itu. Nah, Ya. Kenapa lu nggak fokusin 350 jutanya buat yang udah memang lu udah ahli gitu? ya sebenarnya sih kalau maunya gue sih gitu mas. Mau gue ya. Cuman bini gue tuh kayak ini kan kalau ngomongin bukan investor nih, ngomongin mata dulu nih. Kalau mata itu laku nih, apa yang gue mau lakuin? Itu gue belah 2. Sebenarnya mau gue tuh satu aja. Udah gue nggak perlu naik motor lagi kok. Yang penting makan duitnya. Bener gak? Maksudnya kalau misalnya mata ini nggak ada nih, gue jual. Nggak bisa naik motor kan lo, ya biarin kan gue butuh duitnya. Gue bisa jual unit kok. Ini motor nih dalam keadaan misalnya low, gue tuh selalu ngambil di bawah low 15.000 di bawahnya. 10.000, 9.000, 8.000. Jadi segres banget sama motor. Biasanya tuh suka ada aparelnya tuh kalau kayak NMAX atau Ninja apa itu suka ada aparelnya yang bukan standar kan. Itu bisa dicopotin, dijual lagi jadi duit lagi loh. Oh, lu ngambil kayak di distributor gitu ya? Apa sih namanya istilahnya? Distributor yang jual second. Iya. Ada gua lobongannya gitu. Apa? Lobangan bahasanya. Lobangan tuh apa? Orang yang jualin aparel second. Oh. Iya, dia itu. Dia kayak semacam pusatnya lah ya. Iya. Itu gue jual ke situ dapat duit tuh. Dulu buat gue jual moge itu jual moge gue dapet Z800 gue ambil itu 150 juta waktu itu. Aparelnya 30 juta di luar dari keuntungan. Aparelnya apa aja? Akrapopik ya, knalpotnya. Terus RCS 19 kanan kiri. Ini kan. Terus kabel hel. Terus clipper, Brembo yang berapa tipenya itu? Bukan yang standar ya. Standar dia kan Tokico kalau nggak salah ya. Kalau bawaannya. Jadi pakai Brembo udah. Itu gue copot juga. Brembo tuh berarti kampas rem ya? Iya, clipper. Clipper rem ya. Clipper depan. Terus Rizoma, grip sama spionnya udah 5 juta. Gue jual 2 juta merem. Begini gue tuh 2 juta. Oh lu berarti lu pretelin ya? Iya, gue gunting gitu tuh. Enaknya kalau moge gitu tuh, Mas Dery. Nah kalau main moge mah dagingnya lebih banyak gitu. Cuma kan sekarang peminatnya kurang. Makanya kenapa gue bilang sih lebih aman ya mainnya tuh di kelas ya middle, NMAX, Aerox, Vario 150, Vario 125 itu udah aman. Nggak kemurahan juga. Maksudnya dalam arti nggak kemurahan dapat untungnya. Kalau mau chill kayak Beat, kayak Matic, Mio 200-300 paling gede gope mas. Itu udah cakep banget gope untungnya. Modalnya gede banget. Kasarnya gitu kan. Iya. Modalnya bisa 7-8 juta, dapetnya gope. Kecil lah. Lu posting gimana cara marketingnya kalau gitu? Oh kayak di forum ya? Di forum. Iya. Dulu ada Kaskus, sekarang apa nih? Kasus ada, OLX ada, Facebook ada.
Kaskus masih aktif? Kasus sekarang udah nggak ada. Enggak kan? Nggak ada. Kalau sekarang berarti Kalau Instagram. sekarang Instagram, terus apa namanya OLX. Tapi sekarang nggak terlalu gitu. Facebook yang malah yang ini. Facebook ya? Facebook yang malah lebih menjanjikan kalau jual beli motor. Walaupun banyak scam juga di situ. Iya, hati-hati tuh ya. Iya, makanya kalau dari Facebook dulu kalau gue dagang, Mas mau cobain motor, ntar dulu. Mas boleh deh bayar dulu ke saya. Kalau nggak jadi, saya balikin uangnya. Tapi bayar dulu kalau mau nyobain. Gue gitu. Oh, takut dibawa kabur. Wih, banyak banget. Lagi nyobain Kejadian hilang gitu. Iya. Teman gue banyak yang kena gitu. Lah kan BPKB-nya belum dipegang. Tetep aja mereka jualnya kan ngilangin motor gampang. Oh, dipretelin ya. Dipretelin tak jual bodong lah gitu bahasanya, Mas Dery. Oh. Lah kan lu lagi berjuang seperti ini. Cuma kondisi istri gimana? Karena ya bersyukur memang kalau dapat istri yang wow, Itu istri gue yang salah satu itu. menerima keadaan gitu loh. Iya. Oh, bukan yang akhirnya maaf ya, bukan yang akhirnya jadi nggak terima apa segala macam. Enggak. Bini gue sebenarnya kayak gitu. Dia, gue bilang barang langka ya. Pertama, bini gue kalau dibuat kondangan tuh nggak malu-maluin menurut gue. Yang pertama itu lah. Mungkin kalau jalan sama gue, mesti orang yang tahu gue ini viral gini, kok mau mesti Kelvin orang susah. Karena bini gue tuh putih bening gitu. Oke. Putihnya udah kayak artis dah gitu ya. Lisa Blackpink. Wah enggak lah, enggak kayak gitu juga. Lu harusnya ngomongnya, oh di atasnya lagi itu dong. Malah lu Enggak kayak gitu. jatoin. Enggak, kalau Lisa Blackpink itu kurus, Pak. Oh. Bini gue enggak kurus kayak gitu. Gitu. Tapi Yang temennya Ridwan Kamil. siapa tuh? Temennya, gue bilang temen. Banyak temennya bro. Oh, banyak bener. Iya bener. Kang RK pernah gue undang gue. Iya. Ikan nggak kurus bro, gitu bro. Iya bener. Nah Si iya Edit mukanya langsung mikirnya ngesono. kayak gitulah maksudnya. Maksudnya Iya. nggak akan orang nggak akan nyangka gitu kalau seorang Kelvin istrinya yang kayak gitu. Itu gue bersyukur juga. Gue juga bertahan yang gini ya. Gue pikir, wah udah nih cerai nih gue udah cerai nih pasti nih. Gue udah pikir gitu. Oke. Ya realistis aja lah. Nggak punya laki nggak punya duit, emang lu mau kan gitu. Tapi bini gue nggak malah bertahan. Terus dia malah bilang, ya udah, gue kerja aja ya. Lu kan belum ada penghasilan, gue kerja dulu, nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa. Tapi bini gue tuh sebelum viral, itu bini gue kerja dulu dan Tadinya nggak kerja. tadinya nggak kerja. Karena gue bilang jangan kerja ya. Gue nggak mau lu kerja. Oke. Gue yang kerja. Mungkin Allah ngasih ujian lah nih, jebret. Lo masih mau lo nyuruh bini lu nggak kerja gitu kali kan? Akhirnya sangat terpaksa saya. Ya dulu kerja. Kerja apa? Ya bini gue tuh kerja dia akunting di gereja kan. Hitungin masukan gitu. Akunting di mana? Akunting di gereja. Di kantor. Maaf banget bro, berarti lu beda agama? Enggak, gue Kristen. Gitu. Loh, bukannya lu? Ya gue gitu emang. Kenapa jadi canggung? Enggak serius. Bokap Islam. Kakak lu? Nyokap gue Islam. Kakak? Gue sendiri aja ini mah. Oh, dari awal? Enggak. Jadi gini, Oh, pasca gue gue cuma nanya bro, kalau nggak mau cerita juga enggak apa-apa. Oh, oke. Pasca gue kenapa gue sampai ke ranah situ, sampai ke Nasrani, ya. Oh, lu convert? Oh enggak. Jadi gini, gua tuh diurus sama adiknya nyokap gua, bro. Adik nyokap gua ini pendeta. Karena waktu bokap sama nyokap dicerai, gua kan jadi kayak anak hilang nih, ya kan? Anak hilang yang di tengah lautan kagak ada yang nolongin gitu. Ditolongin lah sama tante gua. Tante gua ini kembaran nyokap. Dia pendeta. Disitulah gua jadi kenal Kristen. Gitu. Berarti Dari situ. sorry nih bro, berarti lu keluar dari Islam? Iya. Ya murtad dah gitu bahasanya ya kan. Gitu. Cuman gimana ya namanya gue kecilnya tuh di Islam, bahasa-bahasa keislaman suka masih ada dalam diri gue. Gitu. Tapi sebenarnya hati lo pas. Gue sih mempercayai semua agama itu benar. Yang gak benar manusianya. Oh,
boleh nggak setuju ya bro ya? Boleh. Boleh aja kan? Boleh dong. Ini kan ruang Boleh. diskusi kan. Iya dong. Kalau gua tidak setuju dengan semua agama itu benar. Pilihan juga kan, masing-masing aja. Betul. Karena menurut gua yang paling benar adalah Islam. Boleh-boleh aja. Emang bener. Karena Iya. kan yang paling sempurna Tapi itu gua Islam. betul. Tapi gua menghargai, nggak boleh juga kita mencela agama lain. Iya bro. betul, sepakat. Nggak boleh Sepakat, kita. sepakat. Dosa bahkan. Gue juga sama. Gue tuh kalau bilang yang paling sempurna tuh agama Islam memang. Yang paling sempurna. Tapi di sini masalah keyakinan kan. Lu seraknya di mana? Lah kalau gue seraknya di sini gimana? Ya, itu kan pilihan lo. Nah, itu masalahnya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lu pilih itu ya itu. Iya, lu yang menanggung apapun Iya, bentuknya, apapun bentuknya betul, ya. betul. Gitu, apapun bentuknya ya. Mau menurut lu adalah plus, menurut lu adalah minus, ya berarti lu yang tanggung semua. Oh gitu. Udah berapa lama? Jujur ya, sebenarnya tuh gua tuh sempat balik lagi, masuk lagi. Kalau balik, jadi gue tuh Syahadat Kristen, iya syahadat ulang, balik lagi gue akhirnya. Oh. Baru 2 tahun yang lalu kalau itu. Berarti Jadi gue sempat Kristen, eh, terus gue Islam lagi, balik lagi gue Kristen lagi akhirnya. sekarang Kristen lagi. Ya, Oh. udahlah, gitu aja. Keluarga tahu semua. Tahu semua. Apa Tahu. responnya kalau boleh tahu? Ya macam-macam lah, merah, kuning, hijau gitu kan, di langit yang biru gitu ya. Tapi gue sebenarnya masih penasaran sih. Ini nggak ada paksaan. Nggak apa-apa, Cuma santai hati aja. lu aja sebenarnya ada di mana. Kalau gue tuh cara memandang gue tuh ya itu tadi gue bilang, gue tuh melihat tuh semua agama tuh datangnya tuh dari Allah. Jadi semua pasti benar Versi lu. versi gue. Gue nggak pernah ngopak-pakin agama. Ini salah tuh salah nggak. Yang salah tuh cara manusianya aja menilainya gimana. Kalau agamanya mah pasti ngajarinnya kebenarannya kok, yang baik-baik aja. Berarti Gitu. lu udah nggak sholat. Enggak. Oh, tapi rutin apa Walaupun istilahnya? kadang kalau ngerokok gue suka kayak ngejikir. Asmaul husna. Allah. Allah. Tapi sekarang serangan jantung gini gue gak bisa ngerokok pak. Jadi kalau lagi afirmasi aja pak. Gitu ya kan. Meredek PA nih kan. lucu deh ya. Lama-lama lu dipanggil Facebooker lu. Asalnya gue gini cagur kan. Iya. Makanya gue kadang-kadang gini mas, kalau lagi diundang gitu ke ya gini ke podcast apa ke mana gitu, gue jaim banget karena kan gue tuh ngefans banget sama Ariel lah. Ariel Noah. Dia cool banget kan. Ini masih Noah gak sih? Ya Noah masih Udah enggak. enggak. Udah Berarti enggak. manggilnya apa dong? Ya Ariel udah. aja Ariel. Gue ngefans Lu banget baru sama tahu dia ya. kan. Ariel oke. Bahkan gaya nyanyi gue aja rada-rada mirip, sampai suara gue kalau ngomong agak-agak kayak Ariel kata-kata orangnya. Oke. Gayanya. Oke. Salah karena mungkin terlalu ngefans banget bagaimana ya. Sampai akhirnya gue nge-rebranding diri gue, kalau gue lagi di panggung gue cool banget kan. Sosok kayak dia gitu, padahal aslinya ya Allah caur banget gua. Oke, gimana edit? Gitu. Udah ada ya? Oke, siap. Ini dia kita panggil. Ariel. Yang bener. Kaget gue. Gue gak bisa ngagetin lagi, bahaya nih. Jantungnya udah kena ya. Jantungnya kena. Agak takut gue. Ya, dia kata gue acara TV. Berarti ke depannya sekarang gimana bro dengan kondisi lo? Ya sempat terbesit pengen jual mata. Sekarang aset atau tabungan lo bro? Kalau lo boleh cerita aja. Berapa bro? Duit Ih, gak lalu ada. buat makan besok gimana? Jujur aja, karena viral ini ya jadi ada. Oh, dibantu. Ya kayak undang-undangan di TV. Oh. Ya suka dapat. Itu gue tabung. Cuma kan itu kan bukan yang jangka panjang ya. Dia mau nggak mau. Gue Ya bilang masa TV gua bahas bilang, begini mulu. iya makanya gue bilang ini anggap aja modal, jangan dipakai ya. Gue bilang bini gue, emang menteri pertahanan gue tuh bini gue. Menteri Pertahanan. Karena bini gue tuh bisa megang duit, kalau gue nggak. Gue nggak bisa megang duit, jujur aja. Nggak bisa megang duit. Apa biasanya gaya hidup lo apa? Jajan gitu, belanja. Ya, waktu itu kan gue ngerokok ya, ngerokok gue tuh gila. Oh. 4 bungkus sehari. Itu Judol? mesti, gue nggak judol. Alhamdulillah. Cuma gue kadang suka nggak tega kalau ngatain orang susah, itu yang gue bilang itu loh. Ya bagus Gue lah. suka nongol orang susah, sendiri gue susah gitu. Nah, Tapi gue kan suka kita berantemnya di situ sama bini gue Iya, tuh. iya. Lu realistis dong. Lu kalau bantu orang tuh mikir. Misalnya lu punya duit 100, ya lu kasih 10.000 oke.
Jangan lu kasih semuanya, lu kasih gocap sebelah apa gocap gitu. Itu bini gue. Ya mungkin maksudnya baik, kan ada maslahat Karena mudarat bro. empati gue tuh tinggi banget, bang. Gue gampang nangis orangnya kan. Baik kalau ngeliat orang apa ada yang kekurangan apa gitu, gue seolah-olah kayak bisa ngerasain apa yang dia rasain gitu. Terus apa yang bisa gue bantu ya? Gue suka refleks aja. Berarti sekarang lagi sambil nunggu undangan bro, yang jujur menurut gue agak riskan ya ngandelin undangan. Ya atau mungkin investor saat ini. Berarti lu tabungan aja gitu? Nunggu ini enggak, gue udah sama sekali habis kan berarti kan? Habis. Justru habis, nggak ada. Gue cuma berprasangka baik aja sama emang kuasa aja. Justru aja. Gue yakin apa yang gue selagi kita punya niat baik. Wah keren. Ini tauhid lu masih ada bro. Karena gue nggak lagi coba persuasif. Karena gue ya, sekolah tauhid emang. Iya. Serius. Tuh kan. Itu dalilnya bro. Oke. Ini bukan jadi akhir pembahasan spiritualisme jadinya ini podcast ya. Nggak, tapi serius bro. Ketika tentang belajar akidah, tauhid dan seterusnya, itu jelas dikabarkan bahwa tanda kutip ya, meskipun di luar dari fitrah, gue disclaimer. Ya. Fitrah manusia kan wajar ya. Aduh capek nih, aduh hidup gini amat ya, itu fitrah. Kalau fitrah oke. Tapi yang bahaya adalah mendalaminya, diseriusinnya, bahasa simpelnya gitu. Yaitu apa? Ketika lu masih berpikir bahwa besok makan apa, itu berarti kan dipertanyakan kan. Ya. Sama aja meragukan kebesaran Allah. Iya. Gue tuh selalu, makanya tadi gue bilang kan, apa di belakang layar tadi sama si Mas, sama Edit. Gue bilang, gue tuh nggak pernah berpikir satu tambah satu sama dengan 2, dan gue nggak pernah berpikir secara logika karena Allah itu nggak berlogika. Sampai saat ini, gue percaya hal itu. Gitu. Masih cocok nih balik lagi nih. Makanya gue kalau lagi di TikTok Mas bilangnya, wah Kelvin cocok jadi ustadz nih. Waduh kata gue. Gue gara-gara tahu cerita ini akhirnya gue jadi niat gue, azam gue itu gue akan menjadi satu list tambahan doa gue di waktu gue sholat misalnya apa segala macamnya untuk doain lo bro. Amin. Ya, tentunya dengan doa ya. Ya betul. Doa kita. Tentunya yang masalah yang mungkin gue nggak bisa buka di sini. Siap. Itu. Amin. Ya. Gak apa-apa. Kalau tadi bahasa diplomatis juga gak apa-apa. Kita tunggu lagi nanti ke depan karya-karyanya atau mungkin usahanya buat teman-teman yang minat. Gue nggak tahu ya. Kalau lu ngelihat satu brand kayak David Bayu. Nah itu kan juga motor-motoran apa segala macamnya. Iya. Atau mungkin siapapun itulah yang kira-kira lu pengen berkolaborasi itu kolaborasi sama siapa? Aparel motor. Kita ngomong industrinya otomotif deh. Siapa? Maksud gue kali aja gue mention, gue colek kan. Mungkin kalau lu nanya sama gue 5 tahun yang lalu, gue pasti ada jawabannya. Yaitu? Ya pasti punya jawabannya. Siapa? Ariel misalnya? Bukan? Ya bisa jadi. Oke. Tapi kalau Kelvin yang sekarang, gue tergantung arah mata angin aja. Serius. Arah mata angin. Anies Baswedan lu. Bahasanya gitu. Ngomongin angin. Enggak maksudnya. Ber-KTP. Gue tergantung yang Maha Kuasa aja deh. Mau gimana? Mau tandeman sama siapa? Selagi itu baik, ayo. Iya, ayo dah. Maksud gue gini. Ini di ujung obrolan ya. Kan gue juga. Namanya juga kan kasih solusi kan. Ya. Kalau nggak datang. Makanya tagline-nya kita kasih solusi. Itu yang gue pikirkan dari sekitar 4 tahun menuju 5 tahun yang lalu ya. Adalah terkait kita itu kan solusi bisa datang dari, karena kita kan berdua. Kalau gue sih kalau tandeman nyanyi mungkin ya. Kalau nyanyi ya. Ngapain sesuatu lagi? Kan tadi lu bilang bukan nggak harus gue nyanyi kan. Lagu gue aja yang nyanyi. Ya gue nggak paham kalau masalah penyanyian ya. Tapi kalau di dunia usaha. Kalau di dunia usaha bisa aja kan lu bisa collab bareng sama misalnya pemilik brand aparel. Ya mau banget lah Arai kayak gitu ya. Iya soalnya iya. Arai lokal nggak sih? Enggak. Bukan ya? Enggak. Jepang. Jepang ya. Enggak, maksud gue adalah di kondisi lu sekarang ini kan harus di mana namanya kalau pinjam istilah keuangan dikit bro ya. Di finance tuh, di bisnis lah atau finance management lah. Low risk high impact. Iya kan kondisi lu tuh atau low cost high revenue misalnya. Lu dari sisi itu karena bahaya kalau tadi kan 33 juta buat wardrobe misalnya. Bahaya banget. Mendingan lu kolaborasi yang
minim resiko tapi impactnya tinggi, atau minim modal tapi omsetnya tinggi. Nah itu. Ya afiliator sebenarnya misal bisa, atau reseller bisa, atau lu collab dengan, ya gua nggak tahu ya ini eksploitasi apa nggak ya, dengan nama besar bokap lu. Itu masalah. Cakep, Itu bro. benar salah satu tujuan gue yang tadi gue bilang. Itu jaring yang beberapa yang gue mau tawarin gitu loh. Jadi gue sebenarnya tuh punya tim. Gue tuh punya kameramen kayak teman-teman ini. Ada teman gue yang memfasilitasi studio buat take. Lu bahas itu tuh otomotif, bro. Ada sebenarnya, cuman itu Lu tadi gue kan nggak mau ngerjain mereka punya anak bini juga, masa gue nggak gaji. Iya, pakai investor. Nah itu yang gue pusingnya. Gimana gue muterinnya gitu. Sekarang eranya media, bro. Sekarang eranya media. Lu cari investor. Kita bikin studio berapa sih kira-kira? Ya dibocorin beneran ya. Lo iya dong, nggak apa-apa, iya, bro. boleh, Yang ya? proper, bro. Iya, siap. Sama interior budget berapa? Alat-alat. Ya pokoknya segituan lah. Nah, maksud gua itu bisa tuh, bro. Lo bikin studio yang simpel-simpel dulu, terus lo undang-undangin montir-montir. Belum ada lo positioning media podcast yang bahas mengenai itu. Lucu, bro. Apalagi lo orangnya bisa ngobrol ya, public speaking kan. Lu ya salah kadarnya iya, aja lu lah. undang montir. Ini bego-begoan gua aja, nggak harus dipraktekin langsung. Lu pikir-pikir dulu aja. Kan kreatif 1001 macam, bro. Ya. Lu undang montir, pengalamannya dia ketika bongkar piston, bongkar ini. Seru, bro. Tapi temanya tuh fokus podcast yang ngomongin Podcast tentang otomotif, iya. tapi yang menengah ya. Di bawah. Ya kan, bahas custom, bahas ini. Lu undang-undangin aja orang-orangnya, pengusaha-pengusaha. Bah, cepet, bro, brand masuk gitu, endorse. Iya juga sih. Iyalah, nanti meja ada arraynya. Wah keren banget. Wah, iyalah. Lagi Vico Sapirsa ya kan. Wow. Iya. Karbon. Wow. Michael lo pakai akar povik ya kan. Ada lagi. Pas ngomong berat. Iya, bro. Dia mantap, bro. Kita tunggu ya nanti ya. Apa sosial media lo? Gue bantu nih biar pada follow. Kelvin Dores 28. Biar aktif langsung, bro. Dores tuh marga ya? Bukan? Bukan, Dores tuh doa restu. Oh, keren. Ya. Iya. Ya itu zaman gue main moge dulu. Itu sama Raffi. Iya itu sama Raffi waktu viral. Yang mana? Yang gue ini gitar kalau nggak salah. Oh, yang lelang. Iya. Iya kan, lu bangun aja di sini medianya. Kelvin Dores 28. Langsung follow aja teman-teman. Mantap. Oke, ada yang mau tambahin, bro, buat teman-teman seperjuangan atau mungkin para legendaris atau om-om yang lu kenal atau apapun lah, buat anak-anak muda juga boleh. Ya jangan, intinya ambil nilai positifnya dari apa yang gue ceritain di sini. Gue nggak bermaksud buat ngejok sedihan. Gue di sini bermaksud untuk jangan sampai terjadi ke kalian dan ke anak-anak kalian seperti apa yang gue alamin gitu. Save money itu penting gitu loh. Terus kalau gue bilang apa ya, save money jangan terlalu percaya sama orang. Itu aja sih. Siapapun itu. Iya lagi zaman sekarang, bro ya. Para PA semua. Kita kasih solusi.